Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salam sing kompak le. Saya nggih. Pun sepisan mawon saya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Korwil Camdindik Kecamatan Aji Barang, Bapak Haji Tugiono SPD. Kita doakan senantiasa panjang umur, sehat afiah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Guru kita semua, Bapak Pengawas PAI, Bapak Haji Anas, alhamdulillah yang kesekian kali saya dipertemukan bersama beliau. Kita doakan senantiasa sehat afiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penilik TK, penilik namanya apa? Pengawas? Oh pengawas ya. Informasi dari sebelah tadi penilik Bu, maaf ya Bu. Iya, oh penilik dan pengawas, penilik PAUD, pengawas TK. Oh iya, alhamdulillah, benar Mas Muji berarti ya. Ibu bapak penilik PAUD dan pengawas TK yang saya hormati, mudah-mudahan beliau juga senantiasa Allah anugerahi kesehatan, panjang umur, sehat afiat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat saya, teman baik saya, Al Mukarram. Kalau tadi beliau manggil saya itu KH, artinya Kiai Haji ya. Beliau ini HK ya, hampir Kiai ya. Jangan ditambahi hajingan ya, hampir Kiai. Beliau sebenarnya sahabat kami ketika di kampus, orang aktivis. Aktivis itu relatif badannya nggak gemuk gitu, kira-kira ya. Ya kayak saya ini gitu ya. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi di forum yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Mujiono SPD beserta teman-teman seluruh panitia amaliyah Ramadan yang alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan kegiatan putaran pertama ini Pak nggih. Putaran pertama, mudah-mudahan ini jadi berbuah asar atau membekas di hati kita semua, sehingga apa yang ditujukan yaitu meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul terjadi kepada diri kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya matur panjang, syukur, sholawat dan lain sebagainya, saya ingin bertanya dulu, ini mustameknya audiensnya ini guru TK nggih? Guru TK dan guru SD kelas 1 dan 2. Hah? Oh 1, 2 dan 3. Mudah-mudahan berkenan dengan apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan membekas dan bisa dibawa pulang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ngelihat mulai siang ini mulai lelah Bu, karena puasa ya. Ada yang mulai ngantuk juga, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau jenengan mau ngantuk saja, tenang saja. Jangankan cuman ngantuk, jenengan sare saja itu termasuk bagian dari ibadah, Allahumma amin. Jadi nggak usah riku-riku. Dan tolong yang ngantuk sebelahnya jangan iseng, jangan usil ya. Temennya ngantuk terus difoto ya. Khusyuk guys, kayak gitu ya. Jangan.
biarkan dia sedang menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak semua orang bisa ngantuk. Tidak semua orang bisa sare. Nggih napa nggih? Jadi kalau ada yang ngantuk, ada yang sare, nggak apa-apa, nikmati. Kebenaran malah nyong dadi ora dirowokna, aman gitu ya. Aja malah diusili, malah difoto, ngantuk guys gitu, jangan ya. Jadi memang takdirnya ngantuk, ngantuk itu takdirnya kita. Lelah itu juga bagian dari takdirnya kita. Allah ciptakan rasa ngantuk, Allah ciptakan rasa lelah, itu bagian dari kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kecuali dengan rahmatnya Allah, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kumpul siang ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, pun ngantuk napa dereng? Angsal snack napa dereng? Angsal THR napa dereng? Alhamdulillah, kabare mungkin boten dangu malih THR gitu nggih. Insya Allah. Allahumma kalau THR-nya turun jangan lupa zakat nggih. Jangan lupa sedekahnya. Ini disponsori oleh Basnas ya. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan tentang tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda hidupnya iman kita. Kula tektaken niki. Jenengan kali pengajian niki siang niki seneng napa mboten? Saestu seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Seneng apa sengit? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seneng nggih. Sebab tanda-tanda seseorang imannya hidup itu adalah manakala dengan kebaikan dia itu senang. Dengan kebaikan apapun, hatinya selalu terpanggil untuk senang. Minimal dia senyum. Deleng anak pengajian orang jepatur, pengajian maning, gitu. Dengan kebaikan hatinya terpanggil untuk senang, untuk datang. Nek ora mangkat rasane gatel awake. Kula tak takon jenengan seneng apa seneng? Alhamdulillah, berarti menunjukkan bahwa imane kula lan panjenengan niki urip. Alhamdulillah. Karena sekali lagi salah satu tanda iman seseorang itu hidup adalah manakala dengan kebaikan itu seneng. Seneng anak traweh, nek ora mangkat traweh kuwi rasane ora kepenak nang ati. Ya. Arep ninggal puasa niku rasane jen abot. Pokoknya dengan kebaikan itu senang. Niku termasuk tanda imannya hidup. Dan sebaliknya, dengan ketidakbaikan niku atine susah melihat ketidakbaikan, atau ketika ada ketidakbaikan yang ada di sekitar kita atine susah, niku tanda iman kita hidup. Allahumma amin. Kula tak jenengan kira-kira lagi ngumpul-ngumpul nang kantor, anak kancane jenengan lagi ngerasani kepala sekolah, kira-kira atine susah apa repot ya? Pun jujur mawon, orang anak kepala sekolah mbok mboten-mboten iki. Anak kepala sekolah sing mangkat mbok. Enten. Ya Allah. Yang ngapura ya. Jenengan lagi kumpul. Weruh kanca beberapa teman-teman lagi ngrasani kepala sekolah e. Kowe atine jenengan susah apa men ulun kira-kira. Men ulun. Berarti imbang. Mari pengajian, mari kebaikan senang, mari sing ora apik juga urun ya. Buat nomor-nomor. Sing penting ngrasani ora sengaja. Saya ulang. Sepanjang ngrasani mboten niat, sepanjang ngrasani ora sengaja, niku insyaallah mulih ngapura sekang Gusti Allah. Kula maksud iki penting iki ngaji ini. Jadi ngaji itu penting. Jenengan kan coba ngerasani
mungkin anak saate ngerasani siji orangnya ora sengaja, nomor loro kudu gelem doa, gelem apa? Doa. Jadi jenengan ini apa ngerasani ora sengaja, contohnya harus ini Bu. Jenengan empun mulan nang kelas, wis antar pagi mulan nang kelas, dilarang anak pulpen apa absen apa buku keri nang kantor. Otomatis jenengan balik mari kantor niate maring kantor jiot buku jiot absen jiot pun nang jero kantor anak ibu-ibu yang lagi ngerasa di kepala sekolah jenengan terus datangan lah terus jenengan karena jenengan ngerti memang salah akhirnya orang sengaja nambahin kok kerucut ngomong anak pas sekali ini kepala sekolah iya kalau ini maksudnya apa gue anu ngerasani orang sengaja orangnya. Nah, saat dulu ya jenengan jengkar balik main kelas, jenengan doa Bu. Niki ada doa ngerasani namanya. Teman dia, ini orang yang pasangan namanya supaya jenengan ngerasani uli pangapura sekan Gusti Allah, sing dirasani juga di ngapuranan Gusti Allah. Doanya apa? Saat dulu ya jenengan balik jengkar balik maring kelas sebelum yang rasanya itu buka jenengan ngadeg terus mimpin doa teman dia nek kira-kira cukup ngerasani kira-kira mencekak ini kita tutup kalian doa ini doa ini next sing dirasani waduh next sing dirasani itu waduh doa Allahumma gfir lana walaha apa lu? Ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfir lana walaha itu next yang dirasani kombat next kepala sebelah yang dirasani Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfir lana niku jadi bedane domirnya walaha dan walahu nek jenengan ngrasani Pak Korwincang walahu nek sing dirasani ibu pengawas TK walaha jenengan kan ngrasani pengawas apa orang wani jujur biasa lah ada bonge jadi inilah pentingnya ngaji paling tidak keluar dapat ilmu oh ternyata ngrasani ke anak doane supaya dipusat doane jadi jenengan maksudnya waktu sekarang pengajian aku ngerasani Pak Bintang dan mikir ya tapi bisa ada doane jadi itulah hebatnya agama kita segala sesuatu diatur maka ketika kita taat kepada agama kita hebat yakin mantap mengikuti ajaran agama pasti ada solusi yang diberikan oleh agama kita alhamdulillah bahkan merasani saja ada solusinya sing penting aja niat aja muncul-muncul ngumpulna fakir kayak gini pengen dia orang ini saya guna kayak dengan campur kayak main warnanya ayam gue padahal hubungan biaya buat ngangkat ini pun ngerasani niat ngerasani sengaja tapi kalau sengaja insya Allah ketika ini ngapuran Gusti Allah amin yang penting sebelum bisa yang kumpul-kumpul itu selesai doa salah satu harus ada yang mau mimpin doa Allahumma gfir lana pun Bapak Ibu alhamdulillah rabbil alamin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian kita pada siang ini betul-betul menjadi bagian dari amal ibadah Ramadan Allahumma yang Allah lipat gandakan pahalanya Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama syukur kata Pak Muji tadi syukur kepada Allah kita dikasih nafas, dikasih apa? Kebanyakan kita syukur kepada Allah ketika
yaitu ambekan. Sepanjang kita masih bisa bernafas, sepanjang masih bisa ambekan, nggak rumah tetap syukur kalau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambekan itu masya Allah, aji wong itu nek esi ambekan jenengan ayu kayak apa? Nek is orang ambekan, kira-kira anak singgah apa? Bahkan semangat tuh ibu lo, pungangan, ini karena banyak ibu, ya Allah, bapaknya konten tuh, bapaknya ini, bapak menjadikan maksudnya wajar, udah pengajian kamu di mana cuma kamu mesti ibu-ibu, terawih mau balik si paling apa? Ibu-ibu ya Allah, ibu-ibu calon penghuni surga, Allahumma amin ya rabbal Mas Budi, cobi diteni pengajian dari pengajian ke pengajian mesti si ramen itu ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu pengajian ibu-ibu guru pulau takon main Pak Orientam yang kebanyakan ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu itu calon penghuni surga sebagai Allahumma. Tapi kenapa kok ada hadis besok nang neraka sing paling akeh penghuninya adalah perempuan sih ya Pak ya. Ya Allah ya Rabbi, mungkin perempuan itu orang ngerti dalamnya suaraku. Dalam suarga itu mempatahkan oleh ibu-ibu. Kita bu sekawan. Dalamnya suarga itu namun sekawan. Nek ibu-ibu bisa ngerti sekawan ini insya Allah. Fadkhulul jannata min ayyi babin, mlebu maring swargane Gusti Allah sing dijaga nang malaikat ituan ya. Min ayyi babin, dari pintu mana saja. Siji, kapan di ana wong wadon gelem salat khamsah, menjaga salat 5 waktu, insyaallah itu jalan pertama masuk surga. Allahumma. Jenengan tetap jaga salat 5 waktu nggih? Tetap jaga salat 5 waktu. Salat khamsah. Niku sangat pertama. Ingkang nomor kali. Dalam swarga bagi wong wadon. Ini karena banyak ibu masih anak. Saya tak maksud begini. Yang kedua, dalam swarga bagi wong wadon wasolat sahroha dengan puasa nang jero bulan Ramadan, puasa wajib. Puasa wajib. Kapan ana wong wadon itu dalam puasa nang bulan Ramadan, netepi syarat rukune, insyaallah 2 jalan sudah dipenuhi. Siji salat 5 waktu, nomor 2 puasa Ramadan. Jangan puasa boten dulu. Sing puasa. Ya Allah. Nomor 3. Wa hafidhul farajaha. Gelem ngerasa, gelem jaga barang istimewanya. Dijaga, tidak diberikan orang kecuali kepada pasangan yang sahnya. Allahumma amin ya rabbal. Dijaga, bahkan wonten keterangan itu menurut beberapa ulama termasuk salah satunya adalah ketika mampu menjaga pandangan, menjaga sikap, termasuk cara sedikitnya cara dulu orang gampang bales WA ne wong lanang liya apa awak emot imam apa imam jenenge ya arep ngomong makasih mari wong lanang kuwi datang tulisannya muaju ya kalau dikasih imam sing itu lah ya. Itu sudah terjadi, itu termasuk salah satu tidak bisa wahafidhul farajaha, tidak mampu menjaga kehormatan. Ini harus hati-hati. Dari ngaji rumah ini tadi mau balik dari maring Pak Muji cukup matur suwun Bapak orang dua imam apa jadi imam apa sih ya? Imam dia, kan kadang-kadang balas bakire jadi anu tahu guyon, tapi dengan ditambahin gambar ropek kan, kayak itu gambar ropek. Bagaimana Pak Muji tidak berguna-guna hatinya? Oh, boleh balas ya Allah. Singkat ini. Bahkan termasuk salah satu hafidhul farajaha tidak gampang balas WA dari orang lain yang bukan kontennya. Saya kira tapi karena itu pintu masuk Bapak Ibu. Bisa jadi pintu masuk. Namun bilang kayaknya mau nganggur kanca biasa.
pun. Niki nek sekawan niki jenengan lampahi. Kapanpun jenengan dipanggil oleh Allah, insya Allah surga jaminan panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih nafas, kita dikasih ampunan. Mudah-mudahan nafas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dikasih kesehatan, salah satu nikmat yang tidak ada batasnya Bapak Ibu. Saya ulang, salah satu nikmat yang tidak ada batasnya, yang tidak ada bosannya adalah nikmat sehat, tidak ada batasnya. Nikmat lainnya sehat itu ada batasnya. Jenengan dahar pakai bebek atau dahar pakai ayam, dahar pakai sate, itu nikmat tapi ada batasnya. Dia oke. Seenak apapun makan, enak yang namanya tenggorokan kok. Begitu selesai tenggorokan, masuk sudah tidak ada rasa enak, yang biasa saja. Bahkan ketika dibuang orang masih benar. Dia oke. Insya Allah. Jadi kenikmatan selain sehat itu ada batasnya. Sehat itu tidak ada batasnya. Ngopi, jangan dibayangkan. Ngopi itu nikmat. Apalagi lawan-lawan bulan puasa. Jere-jere ya. Orang puasa kan tantangannya banyak ya. Masuk ke dapur, lihat sampai warna hijau kayak sirup matcha. Ada ketua lewat kayak korma. Gimana aja dibayangkan. Ngopi enak tapi ada batasnya. Tidak mungkin kita ngopi terus kembung dipanggil. Ngopi anak batasnya tapi ngopi terus kembung Pak. Buyem-buyem nunggu dicapai barisan. Mertos buyem-buyem. Apapun ada batasnya. Jenengan sadar sare merem itu nikmat. Merem itu nikmat. Ya Allah, mulai jangan pernah ganggu wong selagi nanti. Merem tangga itu loh, hak nih tangga itu loh. Wong sugih, orang bisa sare, berobat supaya bisa sare main Singapura. Masya Allah. Yakin juga gak ada kayak pegang Palembang pada zaman ini. Berobat ke Singapura hanya untuk punya bisa rasanya supaya bisa sare. Jangan orang apa-apa. Tadi orang pengajian ya Allah. Sini. Ya apa ya bisa nikmat. Bisa sering nikmat tapi anak batas saya merem terus ya umat. Bisa ningali, jadi kan sakit ningali gitu. Ya Allah bisa dilepas ribuan, ya Allah juga mau mencicip kira murid mana kayak dia. Mau enak sih kalau gue lagi mau mencicip dia yang rumah. Jadi ngomong kayak stunting gitu. Ya apa ya guys. Ya moga-moga mau stunting kalau berani sekarang. Oh Allah ya Allah. Tapi melek terus mendelok kayak itu malah menjadi bocah. Bisa merem nikmat, bisa melek nikmat. Tapi nek melek terus menjadi wong, merem terus malah puyeng. Mulane sing kepenak-enak niku merem. Maksudnya bisa merem, bisa jangan anak-anak di bulan puasa. Ngene-ngene lagi ya. Bon. Tidak ada orang aji barang yang bilang, aku lah bosan hidup sehat terus, anak orang kayak gitu. Ketemu ibu pengawas, ibu sehat itu kemana ini karena ada tangan, dari ada tangannya. Belum ini baru kayak ini jenis dulu ada orang. Sing ditakona sehat. Inilah hebatnya sehat. Nikmat Allah yang tidak ada batas dan tidak ada bosannya. Alhamdulillah. Jenengan sehat Bu, sehat, waras. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tenang nek jenengan esih duwe dirasa ngantuk, jenengan masih punya rasa capek, jenengan esih rasa anu niku berarti jenengan tanggane waras. Alhamdulillah. Kita menang. Jadi lah ada sampai tadi nek anu ngomong aja dilek slow. Ya ini nek anu gitu. Sebab wong anu wong antuk tangerewar waras nomor loro tangerewar ini yaitu gelem wai apa bahasa Indonesia wai apa
itu teman-teman, alhamdulillah gak cuma guyonan ya. Aslan bahagia banget. Alhamdulillah ngantuk ya, alhamdulillah tutup ya, meja kursi pada masuk ya Allah. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Yang ketiga, Allah kasih kesempatan. Tidak semua orang bisa berangkat ngaji siang ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan yang luar biasa ini menjadi bagian ibadah Ramadan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kali ini saya ingin mengangkat yang sederhana tentang rukun Islam. Kenapa? Karena Islam itu rukunnya berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Bikin bapak-bapak rukun Islam itu lah bangsa. Lagu TK biasanya itu begini. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, nanti kelak di akhirat Allah akan jadi Bapak Ibu guru apa? Mungkin saya berlima orang apa? Mari sih ngomong bareng kita karena ibu pengawas kok. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, nanti kelak di akhirat Allah akan memperlakukan. Terima kasih. Kalau mungkin begini, wong iki ngaji pas puasa, mau daging nggih. Jadi ya santai ngajine nggih. Kulo nek ceramah teng mriki biasanya ngajine selama berhati-hati. Tapi ini ganti lagi puasa tetap api-api ceramah. Kulo teng mriki Pak Korwil pidato berhati-hati nek lagi puasa. Kulo nek pas sosialisasi apa maneh. Tapi sini kulo teng mriki lagi puasa api-api pidato. Muga-muga jenengan dalam bermoga Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa ini saya angkat tema ini? Supaya kita sadar betul bahwa kita tidak bisa pernah lepas dari 5 rukun ini. Kita sudah membaca syahadat, tetapi kadang-kadang kita meletakkan syahadat kita entah di mana. Kita sudah sholat, tetapi kadang-kadang kita lupa kalau kita pernah menunaikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat mencegah kepada kemungkaran. Kita sudah berzakat, tetapi kita lupa kalau zakat kita belum sampai pada nisabnya. Kita sudah puasa, tetapi kadang-kadang kita lupa puasa mana yang diterima oleh Allah dalam hidup kita ini. Puasa tetap kita jalankan, ngerasanya uang tetap terus berlangsung. Puasanya niat mantap, terawih bahkan orang kita itu punya identik. Nek orang terawih kayak orang kena. Nek hari-hari biasa sholat isya di masjid kita dihitung. Tapi nek bulan Ramadan itu manjiki sampai sesok saja di sini. Untuk sholat terawih lebih mengutamakan terawih daripada sholat-sholat lima waktu. Haji bahkan sudah dilakukan, bahkan ada orang haji berkali-kali, tetapi dia lupa amalan-amalan hajinya, mulai dia memakai kain ihram dan lain sebagainya tidak dibawa. Nilai-nilai hajinya tidak sampai ke rumah tangganya, nilai-nilai hajinya tidak sampai ke sekelilingnya. Maka ini tema ini saya angkat untuk mengingatkan pada diri saya. Mudah-mudahan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rukun Islam ada 5 poin. 1, syahadat. Syahadat itu ada yang turunan, ada juga yang syahadat karena hidayah atau yang disebut
masuk Islam. Orang non-muslim masuk disebut dengan mu'alaf. Syahadatnya kita ini kebanyakan syahadat urunan. Kakine Islam, nimine, biyunge, ramane, dewek lain ojo dari Islam. Maka syahadat itu menempelnya agak sedikit berkurang, tidak kuat. Buktinya apa? Kadang-kadang syahadat yang kuat banget, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika usaha goyang sedikit dan lain sebagainya, datangnya tapi malah berhubung karena kiai sama guru itu tipis banget ya. Arban gawe udan bae malah ora sonal jalur kalau Gusti Allah malah cawake pemanten di bawah. Itu tidak salah, tetapi yang paling pokok adalah bagaimana syahadat ini, dua kalimat syahadat ini mampu kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekali asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apapun yang terjadi kita tidak boleh percaya kecuali pada dua itu. Hari ini iman kita diuji Bapak Ibu. Di perbatasan Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya Tukimin coba. Nabinya siapa? Tukimin. Belum lama lagi ada malaikat. Musodeko siapa? Ahmad Musodeko. Ya Allah, anak malaikat nanya namanya seumur spiritual barang malaikat. Iman kita diuji dan anehnya tetap ada pengikutnya. Di Jasun, agama Jasun perbatasan Indramayu dengan Jawa Tengah ada pengikutnya. Padahal dari nama nabinya aja udah gak bagus tuh ini. Nek nabi kita kan keren, ya kan? Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sholat aja pakai apa? Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kau pengen nanti jelek ke tinggi. Sallallahu Alaihi. Iman kita diuji, maka sekali syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah, sampai akhir hayat kita harus tetap bersyahadat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam satu keterangan, kalau ada manusia sekalipun dia baru sekali syahadat, insya Allah mendapatkan jatah surga kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asal satu, dia tidak kufur, dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek anak wong syahadat bisa nek kebun arep bojo misalnya ya wong muslim arep ngaji bareng Islam kan kadang-kadang wong non muslim arep ngepet bojo Islam akhirnya Islam dan malah wis syahadat pas masuk Islam kok baru ya kalian syahadat itu nanti kelak insya Allah akan mendapatkan jatahnya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hatinya ada nuktotul hidayah, ada titik hidayah yang pernah membaca dua kalimat. Apalagi Bapak Ibu kita semua ini yang insya Allah sehari semalam selalu membaca syahadat. Dalam sholat ada asyhadu an la ilaha illallah, ada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syahadat ini penting dijaga. Bagaimana syahadat juga mampu kita implementasikan ke dalam kehidupan, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, ini kita implementasikan. Bagaimana setelah kita bersyahadat kepada Allah, Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim, Allah mempunyai sifat kasih sayang. Ini kita implementasikan. Termasuk juga ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi penyabar, Nabi penyayang, Nabi yang rotak, Nabi yang tidak berhubungan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, syahadat ini penting kita jaga. Apapun yang terjadi sampai akhir hayat, tetap sekali syahadatain, tetap syahadatain bareng asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor kali sholat Bapak Ibu. Sholat dalam Quran Allah perintahkan berulang-ulang. Bahkan perintah sholat yang disejajarkan dengan zakat itu sampai 28 kali. Aqimis sholat wa atuz zakat, iqamis sholat wa itaiz zakat, sampai 28 kali.
Betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Jangan remehkan sholat apapun keadaannya. Sholat memang sulit untuk khusyuk. Saya bilang, sholat itu memang sulit khusyuknya kita. Niki dulu cerita dulu Pak ya. Ya Allah, saya itu kurang bisa khusyuk, jangan ikut. Sami, ya Allah. Lagi PPN pari, wis arep gali. Sholat dulu, begitu nembes rakaat kata-kata turun hujan. Utang pari apa tetap sholatnya? Bisa arep gali. Wis urusan pari teman-teman regane klambi wis lah. Klambi memeni klambi, pas lah dulu disuruh rakaat klambi bisa gali. Oh, kata-kata hujan. Kira-kira tetap mantep kalau Gusti Allah apa mandang kayak utang pemean dia tetap semangat. Sholat khusyuk itu memang sulit, tetapi sesulit apapun sholat khusyuk tetap harus kita lakukan bagian dari penyembahan kita kepada Allah, nyembah kita kepada Allah. Ajar kita sholat Allah. Saya saja sing gampangannya anak-anak disuruh kakak padahal bukan kakak hampir kiai ya next ya. Sholat khusyuk itu adalah, saya pernah cerita di beberapa pengajian di Ajibara. Saya pernah ngaji di Batam, perbatasan Pekalongan itu ada kabupaten namanya Batam. Saya diundang ngaji di Batam dalam rangka Maulid Nabi. Saya berangkat dari Purwokerto itu sore, 4:30 saya berangkat sampai di Belik pas maghrib. Belik itu ya. Belik itu nanas ya. Nanas itu belik ya. Enak banget itu. Ya. Saya karena maghrib di Belik, mobil supir saya berhenti di masjid kanan kiri jalan. Pas setelah pasar Belik ada masjid besar. Setelah pasar Belik ada masjid besar, bagus masjidnya di pinggir jalan raya persis. Saya ketinggalan sholat sama. Sholat sudah dimulai, mobil saya berhenti, supir saya yang ikut sholat, ikut wudhu. Ketika saya mau sholat sudah selesai. Otomatis saya bikin sholat sendiri barisan. Saya, supir, dan yang mengikuti saya. Bukan direktur yang ikut sama saya. Saya sholat. Sholat di belakang. Bukan di emper, apa namanya? Emper itu bahasa aslinya apa namanya? Di serambi. Sholat Allah. Khusyuk bismillah tenang madep kalau Gusti Allah. Mengarap sholat biasa ada. Selesai rakaat pertama, nanti rakaat kedua, atau mulai Fatihah, anak uang di luar, ada orang di luar yang starter mobil, orang dari mobil. Dilalah starter mobil ini bunyinya persis kayak mobilku. Cara jenengan gue mau sholat di suara orang itu gampang yakin. Spontan saya kaget bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cicit tadi. Mandek belum pakai air. Cicit ya Allah. Mantap gimana kok? Ya Allah. Sebab bodi mobilnya indah. Padahal kalau mobilnya sama embun di starter orang tadi. Tapi persis banget. Langsung kayak muter main mobilnya deh. Iku pulau, bisa sholat khusyuk. Iku pulau sinten bu. Pulau pertimbangan Pak Komir. Sholat saya teruskan mobil pulau. Gina, sholat arah undang arah batalan orang menambahkan sholat kecuali karena udur syari. Udur syari itu ngantuk orang sengaja. Niatnya waktu tapi kayaknya ngantuk. Oh, ya. Itu batal, pasti batal. Nanti Pak Muji yang tanya soal itu. Jadi saya mikir, ya Allah, sholat saya teruskan kayak mau dibilang. Sholat tak batal minimal no gengsi izin kalau supir. Yang mampu di tanah masa dari kalau mobil dia ya. Ya Allah, nyata tak batal izin kalau supir ya. Akhirnya kita tetap mantap ya Allah. Tetap baca Fatihah tapi doanya sudah lain. Begitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
lintas kula maring Gusti Allah. Ya Allah, kau nyembah dan panjenengan ya Allah. Kau nyuwun dan panjenengan. Tulung titik mobil ya Allah. Gusti Allah, tak titik. Ya. Salat. Dina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terus amun kula wasol bacaan baik Mas. Saya wasol terus Pak Kiai. Supaya cepat sholatnya kayak sholat tarawih kayak lah. Jika mau sholat tarawih lebih cepat. Sepanjang masih ada masjid yang cepat kita orang ini. Singkat cerita selesai kalau sholat saya. Begitu sholat selesai, salam pertama. Ingat-ingat ini rukun. Kali salam itu alif harus baca. Alif harus baca. Jangan aja assalamualaikum aja. Harus baca di salam yang pertama. Assalam, alifnya harus centong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam pertama saya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang salam kedua bisa jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lima memang. Salam orang yang baru. Ternyata sholat khusyuk itu susah. Maka Bapak Ibu, sesulit apapun kita ibadah sholat ini khusyuk, tetap jaga sholat. Sholat itu pokok dan pangkal dari kehidupan kita. Bahkan hadis mengatakan, awwal ma yuhasabu bil 'abdu, pertama kali dihisab orang masuk kuburan, orang masuk akhirat, pertama kali yang dihisab adalah sing ditakoni sholatnya. Kalau sholatnya bagus seluruh ibadahnya Allahumma amin. Kalau sholatnya tidak bagus, dikhawatirkan seluruh amalan-amalan menjadi baik. Naudzubillah min. Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan begini. Ini pentingnya sholat. Mohon maaf saya maju gitu. Ketika huruf gagai benar. Iya. Mohon maaf, Ibu Bapak. Saya ingin menggambarkan begini. Bukan menyamakan, jangan dihiraukan. Bukan menyamak, tapi menggambarkan bahwa ternyata sholat itu penting banget Bapak Ibu. Sholat itu rukun kedua dari rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya menggambarkan, bukan menyamakan, supaya kita mudah menerima betapa pentingnya sholat. Yang pertama, syahadat. Saya ibaratkan, saya gambarkan sepatu. Sholat saya gambarkan sebagai celana. Zakat saya gambarkan sebagai baju. Puasa saya gambarkan sebagai jas. Konten yang berjas boleh. Haji saya gambarkan sebagai itu. Nek ana wong lanang, sepatuan, celanaan, pakai baju, pakai jas, pakai peci, gagah nopo gagah? Kayak apa di pengantin mani? Pak Korwil misalnya, pakai sepatu, pakai jas, pakai celana. Wah, pakai peci tas, mau mani pokoknya. Kalau mau selawe mani. Ya Allah, itu kalau sudah kita melaksanakan, insya Allah Allahumma amin. Kalau ada orang Islam, dia baru syahadat, dia baru sholat, dia baru zakat, berarti dia baru sepatuan, celanaan, pakai baju. Tetap pantas apa tidak? Pantas seperti anak sekolah, pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, pantas. Tapi nek anak orang Islam, dia syahadat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi tidak sholat, berarti kayak mau sepatuan, kelambenan, jas-jasan, bukan orang kewas sama muda, melayu-melayunan, gini kayak apa? Kayak belum sana, kayak jalan. Jalan kok sepatuan, oh iya ya, jalan kok sepatuan, jas-jasan, jaketan, melayu-melayunan. Itulah hebatnya. Orang sehari-hari hanya pakai celana doang pantas Pak. Contohnya sinten tukang beres, tukang beres. Nonton ya, tukang beres kadang-kadang orang kaosan, orang ketuaan, orang sepatunan, serandalan dibuatan nggih. Menek ditrambil, patut nopo ora kira-kira? Pantes tukang beres, tapi nek anak tukang beres.
Sholat itu bisa waktu dewek-dewek, subuh ana waktune, zuhur ana waktune, asar. Gusti Allah sampun perso waktune. Aja mulai waktu kecuali dalam keadaan safar, ada yang disebut dengan sholat jamak kosong. Kalau tidak ada udzur, sholat sesuai dengan waktunya, mereka bisa qadha. Itu pun kalau udzur. Wah, itu juga waktu dalam Islam berkata. Maka jangan pernah tinggal sholat, terutama sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mengingatkan tentang betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, zakat, Bapak Ibu. Zakat ini adalah rukun Islam nomor 3. Satu di antara 5 rukun sekolah populer yaitu zakat. Ada nggak orang tiba-tiba sadar penghasilan saya sudah banyak, ini zakat profesi, zakat penghasilan, zakat yang lainnya. Zakat profesi nanti tagihin atau profesi ya Allah. Maka zakat ini adalah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki 2 dimensi. Dimensi vertikal uluhiyah kepada Allah dan dimensi horizontal, dimensi sosial. Ketika zakat ini tumbuh kembangkan, insya Allah tidak ada ceritanya. Guru WB, orang bisa baca insya Allah memiliki kisah KP Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru WB, orang guru WB nanya, ya anaknya DTT, guru tidak tetap, kadang-kadang pulang, kadang-kadang komputernya salah, jadinya tidak tetap. Yang disertakan saja. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ayo tentang zakat ini penting. Kenapa zakat ini kemudian tidak populer? Karena semua kita yang hadir ini minimal pernah merasakan zakat, yaitu zakat. Padahal ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat penghasilan, ada zakat yang lainnya, ada zakat peternakan dan lain sebagainya. Kalau zakat ini tumbuh kembangkan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Termasuk sedekah Bapak Ibu. Di Ramadan ini, ketika kita sedekah kepada Allah, Allah kita gandakan pahalanya. Allahumma amin. Jangan pernah takut sama sedekah. Sedekah yang kita tunaikan tidak akan pernah membuat kita miskin. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang sengaja dia mensedekahkan hartanya karena ingin miskin, justru Allah tambahkan hartanya malah menjadi kaya. Alhamdulillah. Jadi kalau dengan kesulitan ekonomi, sedekahlah. Insya Allah Allah selesaikan segala masalah dengan cara sedekah kita. Allahumma amin. Mungkin saya dulu pernah cerita bagaimana hebatnya sedekah. Ada orang Purwokerto. Orang Purwokerto aslinya Denpasar Cilacap. Itu desa apa? Dia itu orang yang bangkrut. Tadinya usaha jamu. Jamu waktu itu di tahun 2011 atau 2012 jamu tumbang. Jamu rumahan itu. Jamu itu rumahan tumbang. Akhirnya dia bangkrut. Masih menyisakan hutang 400 juta orang. Rumah habis, tanah habis, sawah habis, usaha bangkrut. Bahkan istrinya hampir saja meninggalkannya karena sudah bangkrut. Dia tidak megang apapun kecuali uang 1 juta rupiah. Dia ingat dulunya, kebetulan pernah mondok di Randegan. Dia ingat dulunya bahwa sedekah tidak akan pernah membuatnya dia miskin. Akhirnya dia keluar dari rumah Purwokerto, dari kelurahan Keranji rumahnya. Jadi Keranji itu kelurahan Keranji itu ya Kolonel Sugiono itu ke belakang dekat Penjahit Pakun itu rumahnya. Dia memutuskan untuk pulang ke Denpasar. Dia pegang uang 1 juta. Dia datang ke kiai di Sidoarjo. Dia soalnya kiainya kiai belum bangkrut. Orang kan kalau sudah bangkrut baru ingat dulu biasanya. Ya. Dia diceritakan barang Islam pun berkaitan sebetulnya. Kiai saya sudah tahu hancur usaha saya. Kebetulan itu trading dia hancurnya. Waktu itu ramai-ramainya trading. Yang kalau masuk 10 juta, dia sekian juta setiap bulan. Habis hancur ceritanya. Kiainya hanya bilang, kiai masih hidup sekarang. Belilah masalahmu, selesaikan masalahmu dengan cara sedekah. Mau sedekah dari mana kiai? Saya sudah tidak punya apa-apa. Kiainya nanya, apa yang kamu pegang hari ini? Saya tidak punya apapun kecuali baju yang saya pakai dan uang 1 juta dari salah satu kakak saya.
Dia dikasih uang 1 juta untuk dia ini. Ya sudah, itu sedekahkan saja, kata dia ini. Tapi karena dia mantap dengan pendidikan dia ini, uang itu dia sedekahkan, kata dia ini. Gak usah disedekahkan ke saya, kamu sedekahkan yang kamu anggap mantap dan pantas. Kamu kan bisa menilai siapa yang pantas menerima, atau kamu tahu mana siapa. Singkat cerita, uang 1 juta itu, jadi selepas zuhur dia jalan, uang itu dia sedekahkan ke seseorang antara si Jawa dan Kedungana. Ini kisahnya. Uang itu dia sedekahkan. Selepas dia sedekahkan, dia jalan. Sampailah di musim Pakik Raja depan pasar, dia sholat dia, sholat Allah, bersolat asar. Sudah tidak pegang serupiah pun, badan mulai lemas. Akhirnya selesai sholat asar dia pulang, pergi lagi ke arah selatan. Belum jauh dari masjid, keserempet mobil. Innalillahi wa inna ilaihi, bukan berarti mati, innalillahi kecelakaan maksud saya. Dia keserempet mobil, dibawa ke rumah sakit Banyumas karena dekat RSUD Banyumas, tinggal lewat Kaliwong. Sampai di rumah sakit Banyumas tengah malam baru siuman. Pagi sudah sadar betul. Begitu dia sadar, dia buka mata, sedang dirawat. Yang ada di hadapannya adalah orang yang dia kenal dan orang yang dia hutangi uangnya 400 juta ini. Jadi begitu buka mata juga mau mengerok simpanan 100 juta ya. Orang sih sadar menikahi semampunya. Karena kasih bapak ini tulis kan, terus person pikir utangmu simpanan aku utang ambil lunas. Wis iki sing penting kowe mari disit. Wis kowe sehat, kowe pokoknya sing penting mari utang suara anggap wis tak ambil lunas pokoknya utangmu. Akhirnya sehat alhamdulillah. Ternyata apa Bapak Ibu? Yang nyerempet itu ya orang itu simpan kayak simpanan 100 juta. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Hutang 400 juta selesai dengan sedekah 1 juta. Syaratnya apa tadi? Itu cara Allah menyelesaikan masalah. Allah punya cara. Maka jangan takut dengan cara Allah. Kalau kita mau angkat tangan, Allah pasti turun. Kan begitu. Karena gue buat hari ini. Kalau kita mau angkat tangan, Allah pasti turun. Kadang-kadang kita angkat tangan jarang sama Allah. Giliran diuji, giliran susah ya Allah. Jadi teman murid ya, jangan seperti itu Gusti. Ayo gue malah Gusti Allah disalah. Maka jangan pernah ragu dengan sedekah, jangan pernah ragu dengan zakat. Kalau kita hitung-hitungan soal zakat, Allah kita khawatirkan hitung-hitungan dengan kita Allah ditamin. Jangan sampai Allah berhitung-hitungan nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan banyak banget Bapak ini. Mulai nafas, mulai bisa melihat, bisa berjalan, bisa megang, bisa menunjukkan. Ini nikmat yang luar biasa. Mendatangkan kuping yang Allah kasih sensor untuk membedakan mana bunyinya itu bunyinya apa. Kan beda kuping itu masya Allah luar biasa. Maka syukur kita kepada Allah. Salah satunya kita tunaikan apa yang sudah Allah perintah tentang zakat dan sedekah. Saya bersaksi Bapak Ibu, sepanjang beliau jadi ketua, jadi korwil camping di Gumelar Pak Haji Tujuh ini, zakat meningkat baik terutama beliau. Artinya apa? Kesadaran berzakat teman-teman di Gumelar sungguh luar biasa. Baik dari TK, dari guru-guru ASN-nya juga luar biasa, termasuk guru P3K. Ini di akhir-akhir ini sudah 18 juta ya Pak Korwil camping di Gumelar. Ini luar biasa Pak. Dakwah zakat jangan disampaikan oleh kiai yang pengajian, sebab malah kiai yang nampani zakat. Dia oke. Oh, baik bangsanya. Nanti dulu zakat makan zakat kita mari dukun balik ya. Mari kali gurunya berdoa. Zakatlah lembaga resmi. Boleh ke Azizmu, boleh ke Azizmu, boleh ke Al-Irsyad. Untuk ASN tugasnya selesai. Yaitu sponsor ini. Jangan lupa ya bahwa zakat tidak pernah membuat kita miskin. Yakin saja. Mana saudara utama tidak akan pernah berkurang dari sedekah yang kita terima. Yakin kok yakin? Mantap. Siap zakat, siap sedekah. Kadang-kadang kita anak kotak apa? Mau ada nama apa? Kotak
apa dijual ya anak abang, anak ibu, anak si kumu, anak si mani lalu barang dijual si abang ya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 20.000 sing dilakukan sing mau Astaga, nyata ini kayaknya orang itu kok pengen surga, semoga ketampanan Gusti Allah. Amin. Ini mendekati Zak, ini mendekati Idul Fitri. Jangan lupa Bapak Ibu saat malnya, jangan hanya saat mall ya. Zakat mal, zakat penghasilan, jangan hanya mengutamakan zakat mall ya. Berbeda zakat mall. Saya kemarin ke toko pusaka Bapak Ibu. Kok bisa orang BC ya? Mati, ya Allah sesat banget bu. Belanja di rumah tangga saja. Yang anak dasar ya dasar rumah tangga ya. Kadang-kadang kita belanja ke orang muslim, jangan lupa itu keuntungan untuk mereka. Kita belanja rumah tangga, belanja preset di dia anak-anak, barang terbaik. Ayo coba sih mulai dari hari ini belanja ke tetangga. Itu pun pada sekilo. Anak di plastik kuning, dan tangganya plastik ireng. Jangan ada malam ini nakanya ya Allah. Itu tangganya pula, tangganya sini. Ayo, mulai kita hidupkan ekonomi, bangkitkan saudara kita, ekonomi supaya meningkat dan lain sebagainya, melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat adalah puasa. Puasa ini diperintahkan oleh Allah hanya bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah pasti Islam. Islam di Bapak Ibu? Islam di Bapak Ibu? Pernah syahadat Bapak Ibu? Berarti Islam di saya persen. Kenapa kalau kita sudah Islam, Kanjeng Nabi sudah Islam, sahabat sudah Islam, kenapa Allah turunkan ayat kepada malaikat, kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu? Itu rahasia Bapak Ibu. Kenapa bukan ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal Islam, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu? Karena ini ujian teman-teman. Tenang, ini ujian. Tenang, ini ujian. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang beriman. Kalau kita beriman, pasti terpanggil untuk puasa. Kalau tidak beriman, tidak akan terpanggil untuk puasa. Sebab apa? Iman itu abstrak. Iman itu apa? Siapa yang bisa melihat iman? Adakah dia tahu Bapak Ibu warnanya iman? Apa begitu? Benar ya? Apa warna iman itu ada nggak? Nggak ada yang tahu. Iman itu abstrak, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Tapi gejala iman kelihatan. Orang pakai baju putih, orang mau sholat kelihatan, orang ruku, orang sujud, itu gejala dari iman. Oh, dia mau sholat berarti iman. Oh, dia mau puasa. Iman itu sama dengan setrum Bapak Ibu. Sama dengan apa? Setrum. Setrum itu warnanya apa? Wonten sing perso warnanya setrum. Hah? Abstrak. Kalau biru ini kabel. Tapi gejala setrum kelihatan. Setrumnya tidak kelihatan. Gejalanya kelihatan. Contoh, kipas bisa berputar sebab ada setrum. Mik bunyi sebab ada setrum. Setrumnya nggak kelihatan, tapi nek dicekel nyetrum. Sakit itu tapi ini, iman tidak kelihatan, tapi gejalanya iman kelihatan. Dia puasa, insya Allah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, dia ruku, insya Allah dia iman. Kalau tidak mau ruku, tidak mau sujud, tidak mau puasa, siapa tahu dia tidak beriman, atau bisa jadi imannya konslet. Setrum ada, listrik ada, kabel ada, tapi kipas tidak nyala. Apa yang kira-kira terjadi? Mungkin saja setrumnya konslet. Begitu mungkin. Setrum konslet tidak akan pernah membuat mik bunyi. Setrum konslet tidak akan pernah membuat kipas nyala karena konslet. Begitu juga dengan iman. Kalau dia iman, dia
adalah iman Bapak Ibu. Hebat-hebatnya kita sebagai orang Islam melakukan perintah yang Allah perintahnya adalah kepada orang-orang yang beriman panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan puasa kecuali yang sedang tidak puasa. Ya apa ibu-ibu sedang berhalangan. Sing jelek kadang-kadang olah halangan bagi bakso melu mungkin dia lagi males. Terus apa dia kepala sekolah itu memeriksa satu persatu kan nggak mungkin. Akhirnya dia tidak bakso bareng. Nyata ini kita dari kancane muda dan kancane sinten Bu? Kulo. Puasa ini rahasia. Jadi begini Bapak Ibu, yang dipanggil adalah kategori yang abstrak iman, dan puasa ini adalah ibadah rahasia. Enggak ada yang tahu Pak yang dipanggil puasa atau tidak, enggak ada yang tahu Pak. Ngerti ini jadi kok sih ngarep ini puasa tak bebok. Ini aneh patung teh ya, umpuk-umpukan, hubungan yang puasa sama yang dia puasa. Masya Allah tidak ada yang tahu siapa tahu nanti di jalan jam 12 belok keluar. Anjingnya orang balik ke kantor duduk di kari. Terus setelah makan selesai minum es teh masuk kantor di lemes-lemesin. Lemes vesting, wong dia ngerti nih, wong gue lagi puasa. Maka puasa ini ibadah rahasia kau ini. Mulanya Pak, lu saya, lu kadang-kadang mandang bertakon-takon. Bertakon-takon saya mandang bertanya-tanya. Nek anak gue kok koru-korunya ngomong kayak dia. Orang rasa ya puasa dalam manu baca. Gue lu mandang bertanya-tanya. Jadi orang rasa beri, kalau mesti ngelapor di lembok. Kadang-kadang cuma ngomong itu ya. Allah jangan rasa isi bangga. Gue orang rasa beri. Si ngelapor di puasa kok lembok nih Pak. Jadi kan nama seorang yang puasa. Nunggu nama asli ini. Ya Allah, ya Allah. Tapi saya semangat menyampaikan tentang kajian-kajian keislaman. Ya Allah, ya Allah. Inilah ibadah puasa. Jangankan kita lagi pergi jauh, jejeran duduk bareng untuk sholat zuhur, sing siji lalu nyamuk Bandung mau sih. Kira-kira jejeran ngerti apa Pak? Saking rahasianya puasa. Maka inilah hebatnya puasa. Setelah iman yang dipanggil orang-orang yang beriman dan yang dilakukan adalah abstraknya itu puasa, endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam definisi yang paling sederhana, kita taat akan perintah-perintah Allah. Allah perintah kita supaya zakat taati. Kepala Korwilcam perintah kita supaya berangkat jam 7.30, berangkat jam 7.30. Korwilcam bilang jangan absen di luar sekolahan, absen harus sekolahan aja kali absen. Bukan mungkin beri saya yang orang mangkat tapi tetap ketu absen, harus jangan kayak gue. Iya. Sekarang absen sulit dilokalisir hanya 10 meter dipanggil. 10 meter mungkin tuh si ASN. 25 ya, di lokasi. Mau kadang-kadang nanti singa kali kok, anjing bisa terkena kacarnya kalau bisa itu. Naik itu jangan berburu. Dia paling yang bawa sansu apa mereka lain. Jadi kodenya ada sendiri, tapi orang makan terkena absen tadi. Absen berulang kali, padahal dari absen itu kita akan mendapatkan penghasilan dan penghasilan itu yang akan kita makan. Berarti penghasilannya berbeda beda. Subhat lah ya. Kalau bilang haram saya nggak berani. Setidaknya subhat. Maka kalau Pak Korwilcam bilang absen jam sekian di lokasi sekolah, ya ikuti bagian dari taat. Sebab taat itu ada 3. Atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Maka inilah bentuk daripada puasa. Terakhir endingnya adalah ta'ala, bertakut, dan yang terakhir adalah haji Bapak Ibu. Betapa beruntungnya orang yang sudah bisa melaksanakan haji. Karena apa? Haji itu bukan kita yang mampu. Kalimat manis atau alaihi sabila, bukan kita yang mampu teman-teman, tapi Allah yang memampukan. Mantap. Kalau kita pergi haji, kita yang mampu atau Allah yang memampukan? Allah yang memampukan kita. Kita bisa berangkat umroh, itu Allah yang memampukan. Kita bisa berangkat haji, itu Allah yang memampukan. Karena panggilan. Jadi haji itu jangan hanya nunggu nanti panggilan Gusti Allah, tapi orang daftar, ya orang maka benar haji itu dipanggil, panggilan dari Allah, tapi
kudu anak ikhtiar daftar. Inilah hebatnya haji juga. Sampai orang hari ini haji sampai 30 tahun belum haji, tapi tidak apa-apa. Utamanya ini kayak ilmu sekalian. Jadi ini jenengan kapan kalau 25 juta ini daftar haji dulu. Jangan umroh dulu nih. Nek ada orang ini saya sampaikan ini sekalian ilmu nih, Pak Haji insyaallah. Jadi kalau ada orang bilang, "Bang, haji materinya sudah umroh baik, ini pada baik." Cara jenengan benar apa ini? Salah. Mana ada haji itu barang wajib. Haji itu perintah wajib. Umroh itu sunnah. Umroh itu sunnah. Jadi kalau jenengan kalangan dokter dapat haji dulu. Bagian dari menggugurkan kewajiban. Perkara sampai laporan yang tekan Mekah Medina, ini urusannya Gusti. Mantap. Aja malah duit ya umroh bagus. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyalahkan persepsi. Biasanya masih ngomong, haji kalau umroh itu terbaik, terus mau nggak mau umroh aja. Jangan terjebak. Netepi rukun dulu. Rukun caranya netepi rukun daftar haji dulu. Daftar yang 25. Nek sudah daftar baru mau berangkat umroh nggak apa-apa. Sebab dia sudah mengambil ikhtiar untuk bisa berangkat haji. Haji itu panggilan, tapi harus diikhtiari. Anak mau daftar tahun-tahunan kelamaan. Anak mau orang daftar maka contohnya muda, contohnya sih kan? Ini orang daftar maka yakin dan juga tugas haji. Maka bapak ibu gak usah khawatir. Yang baru daftar kemarin haji, terus besok Allah panggil pindah-pindah misalkan, karena dia sudah daftar. Menurut salah satu keterangan dari guru saya, Allah agak bagus soal ini diambil dari salah satu kita bisa lakukan. Insya Allah orang tersebut sudah dapat ganjaran haji. Allahumma misal si fulan daftar haji. Kalau daftar hajinya 2025 berarti 2085. 2055 karena 30 tahun. Ternyata dinar besok aku untuk dari Gusti Allah. Inalillah. Berarti uang itu insya Allah disulih ganjaran haji. Sebab sudah mengambil ikhtiar untuk menepi rukun Islam yang tapi dengan umroh budak balik urung daftar haji terus dengan sidang itu saja apa umum? Ayo jawab umum. Benar sebab umroh aja kepada barang sunnah kalau barang wajib umroh kisah apa mana nek ngajak pulang minggu waktu ya. Tapi jangan sampai kita kemudian mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada kesempatan kali ini. Kamu kan akan berdua ini belum? Wah ya Allah saja. Akan berdua maksudnya sekarang begitu manfaat dan apa yang saya sampaikan sekali lagi punya banyak kesalahan kehilapan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian. Saya meminta kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.